Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kuliah statistik industri. Dua materi yang terakhir yaitu analisis regresi linear atau regresi linear. Yang pertama, kemudian kita lanjutkan pekan depan analisis linear, regresi linear yang kedua. Ini materinya saya ambil persis susunannya dengan di bukunya Walpole. Ya, dari mulai Introduction to Linear Regression sampai Prediction. Jadi sekali lagi ini saya ambil kopas ya dengan sedikit revisi ya beberapa keterangan. Nanti kalau mau belajar akan lebih baik jika langsung membaca textbooknya. Oke, baik. Dalam dunia praktis ya, keseharian ya, kita sering berurusan dengan persoalan-persoalan yang menyangkut hubungan antar variabel. Contoh ini misalkan di dunia industri, itu kita ingin mengetahui bagaimana kandungan tar atau tar contents dalam reaksi kimia. Ya. Ini jika dikaitkan dengan inlet temperatur. Untuk memahami atau untuk mengetahui hubungan tar content dengan inlet temperatur ini, maka yang biasanya dilakukan tentu saja melalui eksperimen. Jadi dari eksperimen, misalkan dengan temperatur sekian, kandungan tarnya sekian. Dan dari situ nanti kita bisa membangun sebuah model untuk memprediksi begini loh hubungan antara tar content dengan inlet temperatur. Nah, dalam hal ini, kasus atau ilustrasi tadi, tar content itu kita sebut sebagai dependent variable atau respon. Ya. Atau variabel yang bergantung. Bergantungnya terhadap apa? Terhadap inlet temperatur. Jadi temperaturnya berapa, tar content-nya berapa. Dan inlet temperatur dalam hal ini disebut sebagai independent variable atau regresor. Nah, ini lambangnya biasanya sekali lagi kalau respon itu adalah Y ya, atau dependent variable adalah Y, sedangkan independent variable atau regresor itu lambangnya adalah X ya. Nah, hubungannya itu tentu saja kita baru pertama kali ya harus paling mudah ya linear dulu ya. Kalau seperti virus sekarang nih, perkembangan virus. Ya, itu bukan linear tapi eksponensial misalkan. Ya. Dalam hal ini sekali lagi kita belajar linear regression ya. Nah, untuk yang memprediksi jumlah virus, jumlah penderita itu nanti pakai non-linear regression, tepatnya lagi nanti pakai eksponensial ya fungsinya. Kita kembali ke sini ya. Jadi sekali lagi ada hubungan linear antara tar contents dengan inlet temperatur atau dibalik. Ada hubungan linear antara inlet temperatur dengan tar contents. Nanti ditulis dalam bentuk persamaan linear seperti ini. Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 kali X. Beta 0 disebut konstanta atau intercept dan beta 1 ini disebut sebagai slope atau kemiringan. Ya, visualisasinya seperti ini. Jadi ini beta 0-nya naik kira-kira segini, memotong sumbu Y di titik beta 0 ya. Kalau kita belajar kebersamaan garis linear, kemudian kemiringannya adalah beta 1. Itu secara
grafis. Ya. Oke, nah jika hubungannya eksak pasti, ya maka itu masuk dalam hubungan deterministik. Ya. Jadi tidak ada random, tidak ada probabilitas yang terjadi. Tapi tentu saja kenyataannya tidak begitu ya. Dalam fenomena engineering atau dalam contoh tadi, tentu saja tidak mungkin deterministik. Maka yang terjadi adalah hubungan yang probabilistik. Nah, jadi sekali lagi, ini menjadi penting bahwa problem yang kita amati adalah probabilistik sebagai sebuah fenomena alam. Ya. Nah, konsep analisis regresi itu adalah mencari hubungan terbaik antara Y dan X, ya, yang karena ada faktor probabilistik tadi, bukan deterministik. Menggunakan metode, sekali lagi, ya, yang mengizinkan memprediksi respons tertentu di suatu saat nanti atau ke depan kalau nilai X itu diberikan. Ya. Jadi sekali lagi kita akan mencari best relationship between Y and X. Dan nanti kita tentu saja juga akan mengkuantifikasi seberapa kuat hubungan itu, relationship itu. Oke, kita berikutnya itu akan lebih menggunakan terminologi regresi analisis ya untuk menghubungkan beberapa variabel yang tidak deterministik. Yang kembali ke contoh yang tadi ya, Y sama dengan tar konten X inlet temperatur, maka Y beta 0 ditambah beta X ini adalah hubungan aproksimasi atau pendekatan ya. Dan persamaan linier ini yang masih simpel ya tentu saja karena dimulai dari yang paling mudah dulu ya. Ini kita sebut sebagai model empiris. Ya, kita dari sebuah fenomena eksperimen atau fenomena alam, kemudian kita tarik dengan atau kita modelkan dengan regresi analisis. Ini yang kita sebut sebagai model empiris atau empirical model. Nah, model empiris tadi, karena kita sedang berbicara statistik ya, itu kita sebut sebagai model statistik. Jadi beda antara model matematika dan model statistik. Model matematika itu pasti deterministik. Ya, cirinya itu tidak ada errornya di bagian ekornya ya, di bagian ujung ya. Kalau tadi itu misalkan Y sama dengan 1 ditambah 2X, itu matematika. Tapi kalau ada Y ditambah 1 tambah 2X plus EI, ya ada errornya, itu model statistik. Jadi bedanya di ujungnya, yang matematika itu pasti, ya, analitik, sedangkan model statistik itu selalu ada error. Nah, model ini sekali lagi digunakan untuk mempresentasikan kondisi ideal ya dari data yang diperoleh dari eksperimen ya untuk menjawab beberapa pertanyaan, salah satunya untuk memprediksi. Nah, untuk model regresi linear yang sederhana itu ditulis seperti itu model statistiknya. Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1, X ditambah E. Ya, tentu saja nanti kita akan mencari tahu ya beta 0 beta 1-nya berapa. Nanti syaratnya, nah ini nanti kita asumsi, nanti akan kita masuk ke asumsi. Tapi ini tidak dipelajari lebih lanjut karena topik asumsi regresi linear itu materi-materi tingkat lanjut di analisis regresi. Biasanya kalau di bukunya Walpole di bagian akhir dibahas, tetapi kalau di kuliah itu dipelajarinya di analisis multivariat.
Ya, jadi asumsi-asumsi linear regression. Tapi kalau Anda nanti tugas akhir dengan regresi ya harus belajar ya, kalau Anda kan tidak ngambil multivariate analysis. Nah, nanti syaratnya atau asumsinya maaf ya, itu distribusi dari ekspektasi dari E itu sama dengan 0 ya, dan variansi dari E itu adalah konstan. Sigma kuadrat itu sering disebut sebagai error variance atau residual variance. Kita masuk berikutnya ya, tentang modelnya tadi ya. Sudah ya, kita masuk ke, maaf. Jadi ini yang ini sedikit bolehlah menyinggung masalah sedikit asumsi ya. Jadi kalau errornya random, maka Y-nya random. Ya. Itu yang kenapa harus, kalau nggak random ya nanti bukan variabel. Jadi ciri variabel itu salah satunya adalah nilainya berubah-ubah. Tidak konstan ya. Nanti coba dibaca apa bedanya variabel random dengan variabel bukan random. Ya. Sedangkan X ini adalah tidak random karena ditentukan dari eksperimen ya untuk menaksir. Kemudian sekali lagi tadi sudah disebut ya, random error atau random distribution has constant variance ya. Kemudian kita sebut ya sebagai homogen variance, asumsi variance yang homogen atau bernilai konstan kira-kira begitu. Nah, dari ekspektasi yang sama dengan 0 ini berimplikasi sekali lagi X untuk spesifik nilai X tertentu itu Y berdistribusi di sekitar populasi atau itu bebas benar sesuai populasi dengan garis regresif seperti ini. Jadi kalau asumsinya tidak terpenuhi sebenarnya ya, itu regresi linear ini tidak bisa digunakan. Maka caranya ya salah satunya adalah analisis sisa ya. Dan untuk menaksir beta 0 dan beta 1 itu yang digunakan adalah ini ya, salah satu informasi yang harus terpenuhi adalah ekspektasi dari E ini sama dengan 0. Nah, sekali lagi tadi disebutkan bahwa beta 0 dan beta 1 itu akan kita taksir alias tidak diketahui ya, dan harus kita taksir dari data. Atau dalam hal ini ya nanti biasanya kita taksir dari data eksperimen. Ya. Nah, visualisasinya kira-kira seperti ini. Ya. Jadi kalau ada E1 sampai E5 misalkan ya. Ini ada true regression line-nya, maka ini persamaan regresinya ya. Jadi jarak E1 ini datanya ya, ini data. Errornya terhadap garis itu E1 ini. Ini E2, E3, E4, E5. Nah, bagaimana cara memperolehnya ya? Nanti kita pakai least square method ya. Tapi untuk sementara kita lihat ini dulu. Di regresi analisis, sekali lagi, mengestimasi beta 0, beta 1, ini sesuatu yang memang ya tujuan analis regresi yang melakukan ini, menaksir beta 0 dan beta 1. Kemudian biasanya kita sebut sebagai B0 sebagai penaksir beta 0 dan B1 sebagai penaksir beta 1. Nah, kemudian kita dapatkan persamaan regresinya itu seperti ini. Jadi sebenarnya nanti yang kita peroleh ya ini ya, persamaan regresinya itu bukan beta 0-nya, beta 1 sebagai taksirannya. Nah, kalau tadi itu Y-nya nggak ada Y topinya, kalau ini ada. Jadi Y sama dengan beta 0, beta 1X, kalau di sini Y topi B0, B1X. Ini ilustrasi dulu ya, contoh
supaya lebih mudah dipahami. Contoh 11.1 ini ada data Y-nya adalah oksigen demand reduction. Ini contohnya bukan yang tar dan inlet ya. Ini contohnya dari tabel 11.1, oksigen demand reduction Y persen, kemudian solid reduction X. Kemudian setelah di running kira-kira begitu. Nah, persamaan regresi yang sebenarnya dari ini adalah ini ya. Beta 0, beta 1, X. Kemudian ditaksir dengan ini. Y topi B0, B1. Jadi kalau secara grafis berbeda ya. Nah, nanti tujuan kita bagaimana sekali lagi menaksir secara tidak bias, istilahnya ya dalam statistik, B0 itu penaksir tidak bias dari beta 0, dan B1 penaksir tidak bias dari beta 1. Nah, ini modelnya least square. Ya, kita akan menaksir dengan metode least square. Ini ya, langsung saja ke sini ya. Jadi basisnya sekali lagi berdasarkan residual atau sisa ya. Itu EI tadi ya. Sisa itu didefinisikan sebagai ini. Jadi sisa data ke I adalah YI dikurangi Y topi YI. Sisa. Nah, nanti ini akan kita minimasi. Ya, kita lihat. Jadi boleh ini kita baca dulu ya. Misalkan kita punya sekumpulan data tadi XI dan YI. Jadi ini regresornya, ini responnya ya. Datanya sampai N ya. Jadi kemudian modelnya model regresinya adalah YI topi sama dengan ini ya, maka residunya ini. Nah, secara visual dulu kita lihat. Ini coba Anda perhatikan di sini ya, model statistiknya. YI sama dengan B0, B1, XI ditambah EI. Ya. Nah, Anda perhatikan juga hati-hati. Kalau EI yang seperti ini itu adalah konseptual model. Tadi di model statistik ya, coba kita naik ke atas dulu ya. Yang ini ya, sekali lagi, ini konseptual model. Ya. Sedangkan yang ini adalah fit model dari data. Ininya disebut residual, yang ini disebut konseptual model error. Nah, secara visual itu seperti ini bedanya. Ya. Jadi kita menaksir yang sesungguhnya itu dengan fit model, kemudian perbedaan dengan konseptual model adalah EI yang ini, sedangkan perbedaan titik dengan garis yang dari fit modelnya itu adalah yang ini. Jadi secara konsep berbeda antara sama mungkin nanti tepatnya ini tidak dibaca EI ya, nanti ada cara membacanya dalam huruf Yunani. Cuma saya kadang lupa. Silakan nanti dicek di Google ya, cara baca seperti ini. Kayak sigma kita kan udah biasa ya beta. Ini saya sering lupa ini. Alfa, beta, sigma gitu ya. C, ya ini bacanya apa? Nanti silakan dicek. Tapi cara ini berbeda. Sekali lagi model atau metode least square Anda perhatikan di sini ya, kita akan menaksir B0 dan B1 untuk mengestimasi ini dengan sum of the square of the residual is a minimum. Jadi kita menaksirnya dari EI tadi, E ya. Jadi sum of the square of the residual is a minimum. Jadi kalau ada pertanyaan, apa yang Anda ketahui tentang least square method atau method of least square? Ya, model di mana kita akan meminimasi jumlah of square dari residual. Ya. Jadi untuk menaksir B0 dan B1. Sekali lagi untuk prosesnya itu atau prosedurnya itu disebut sebagai
uh, minimize estimating the parameter is called the method of least square. Nah ini ya, tadi sum of square error sigma I1, maaf, EI kuadrat dari 1 sampai N. EI-nya ini tadi ya, ada rumusnya, atau YI-nya dimasukkan, rumusnya ini. Nah, teori kalkulusnya supaya minimum, turunan pertama sama dengan 0. Ya, jadi ini diturunkan. Nah, terhadap ini terhadap XI ya, jadi turunan pertamanya. Atau turunan parsial, maaf, dari turunan parsial ini. Ini menarik bagi yang hobi otak-atik rumus ya. Ini semuanya sebenarnya kalau cari di Google ya langsung ketemu ya. Ya coba nanti dibaca bagaimana cara menurunkan rumus supaya diperoleh beta 0 dan beta 1 yang seperti dituliskan di slide ini ya. Jadi kalau tadi ini dilanjutkan ya, persamaan linear ini sederhana ya, ini ada persamaan 1, ini persamaan 2. Yang ingin kita cari kan B0 dan B1. Kalau ada dua persamaan, ini persamaan 1, ini persamaan 2, maka pasti dengan mudah kita memperoleh B0 dan B1. Sama seperti misalkan kalau ada X ditambah Y sama dengan 1, satu lagi 2X minus 3Y sama dengan 5, maka dengan mudah kita mencari dengan metode eliminasi dan sebagainya, kita mudah mencari X-nya berapa, Y-nya berapa. Sama ya, jadi dari dua persamaan ini kita peroleh B0 dan B1, yaitu ini. Cari saja nanti, gampang ya. Jadi sekali lagi, B1 adalah diperoleh dari ini. B0 diperoleh dari ini atau diperoleh dari ini. Dari B1-nya juga boleh memakai B1. Ya, jadi B1 dicari dulu baru B0. Oke, dari contoh tadi ya. Yang tabel 11 kita lihat ulang, tabel 11. Jadi dari data ini sekali lagi ini Y1 berarti ini Y2, Y3 dan sebagainya. Ini X1, X2, X3 dan seterusnya. Kalau sigma XI ya berarti dijumlahkan nih sama XI-nya ke sini. Sigma Y-nya, YI ya dijumlahkan sampai sini. Jadi kalau kita nanti dicermati. Ini sigma XI tadi, sigma YI. Sigma XI kali Y ya XI YI dikalikan dulu baru dijumlah. Kemudian XI-nya dikuadratkan, dijumlahkan. Ya. Nah, rumus yang ini dimasukkan ke B1, ketemunya 0,9. Dimasukkan, dapat B2 sekian, B0 sekian. Maka didapatkan Y topinya adalah 3,8296 ditambah 0,936. Idealnya kalau untuk pemula ya atau baru belajar ya sebaiknya dihitung dulu. Paling tidak pernah menghitung B1, B0 secara manual. Nanti di ujian akan saya minta begitu. Nanti bandingkan dengan R statistik misalkan. Oke ya, mudah ya saya kira. Ini visualisasinya ya tentang least square dan posisi kira-kira seperti ini. Jadi ada jaminan ya dekat, yang terdekat ya, errornya itu kalau dijumlahkan itu sama dengan 0 ya ini. Nah, ini visualisasinya mungkin gini kira-kira. Kalau ini dinilai positif, ini nilai negatif. Jadi jumlah kuadratnya itu sama square kuadratnya sama dengan 0. Oke. Nah, untuk menguji apakah beta 0, beta 1 itu signifikan atau tidak dan sebagainya, nanti ada tes hipotesis tentu saja ya untuk menguji. Nah,
Tes hipotesisnya ini kalau di bukunya Walpole itu ditulisnya begini. Null hipotesisnya adalah beta 1 sama dengan B10 ya. Dengan uji ininya adalah uji T. Seperti ini. Contoh ya tadi diperoleh B1 sama dengan sekian. Kemudian hipotesanya itu sama dengan B10 itu ini 1 ya, B10-nya itu 10-nya itu 1. Dan H1-nya adalah ini. Kita lihat T-nya nilainya tinggal dimasukkan saja ya, nilainya. Tadi kan ini B1, B10-nya 1 ya. Kemudian S-nya, tadi S itu diperoleh dari 3,99 diperoleh dari rumus yang atas ya. Ada di bentar. Coba nanti dicari di ininya ya. Sigmanya atau taksiran S-nya. Kemudian SXX ini sama square dari X kuadrat ya. Nanti dimasukkan nilainya. Ketemunya T-nya sekian. Kalau dilihat di tabel T itu ekuivalen dengan P sekitar 0,03. Nah, 0,03 lebih kecil dari 0,05. Berarti signifikan. Oh ini ada rumusnya untuk S, ya S kuadratnya. Ini rumusnya. Disebutkan di bawah, maaf tadi nggak kelihatan. Oke ya, sekali lagi. Jadi artinya H0 signifikan ya. Atau suggestive strong evidence bahwa beta 1 itu lebih kecil dari 1. Nah, kemudian untuk mengukur kualitas seberapa fitnya atau seberapa sesuainya model kesesuaian fit modelnya tadi, itu dihitung dengan R kuadrat. Ya. Rumusnya adalah 1 minus SSE minus SST. Di mana SSE adalah rumusnya ini, SST adalah rumusnya ini. Ini contoh ketika R-nya mendekati 1 dan ini R-nya mendekati 0. Semakin bagus ketika R-nya, R kuadratnya mendekati 1. Nah, bagaimana kapan ya kita, ini sering jadi pertanyaan, kapan R itu bisa kita terima? Ini sekali lagi jawaban yang susah dijawab. Tapi pada umumnya sekali lagi itu berdasarkan pengalaman ya, itu sebaiknya R kuadratnya lebih besar dari 0,7. Tapi nanti kalau Anda mengerjakan tugas akhir apa kadang-kadang 0,5 sekian, ya gimana lagi? Ya udah terima aja. Jadi tergantung keyakinan peneliti. Ya, sekali lagi. Jadi tidak harus mendekati 1, tidak. Mudahnya begini. Di teknik industri ya secara umum itu, daripada tidak ada rumus atau model yang untuk menjelaskan, jadi model sesederhana apapun untuk menjelaskan, maka itu jauh lebih baik daripada tidak ada model. Sama di regresi. Kalau memang dapat R-nya kecil atau 0,5 sekian atau bahkan 0,4, itu jauh lebih baik daripada tidak ada model sama sekali. Nah, tadi kan berkaitan dengan prediksi ya, untuk memprediksi. Ya, sebenarnya sih tinggal hanya memasukkan saja ya prediksinya. Ya. Ini statistik silakan dibaca detail ya. Jadi dia harus mempunyai mu dari Y dengan syarat X0 itu harus begini gitu ya. Dan variannya dari Y0 atau prediksinya harus begini rumusnya. Nah, rumus ujinya adalah pakai T besar ya. Kalau tadi T kecil, ini T besar. Kemudian ya samalah seperti pengujian sebelumnya ya. Pakai distribusi T-nya. Ini hanya masalah notasinya saja. Nah, ini kalau kita lihat data yang tadi ya dengan 95% confidence interval, kita ingin menguji
G sekali lagi. Untuk X0-nya 20%. X0 itu coba kita kembali ke ini, ke data tadi. Apa namanya tadi? X-nya itu persen tabel 11. Solid reduction ya. Kalau 20% itu berapa Y-nya gampangnya? Kalau ini dilihat di sini kan yang dekat itu mana ya 20. Nah, ini 19 ya. 18 ya. 18 itu Y-nya 16 ya. Nah, kita ingin menaksir sebenarnya kalau ininya 20, Y-nya berapa? Nah, itu yang barusan kita mau lakukan. Sorry. Ya, ini. Ya, sebenarnya kita langsung masukkan aja ke mana? Ke persamaan regresinya ya. Jadi 20 masukin sini, ketemunya ini 21,9. Ya. Jadi kalau dengan memasukkan nilai-nilai ini dari data tabel 11 tadi dimasukkan ke sini ya. Dimasukkan sekali lagi ke sini. Kemudian diperoleh untuk T 0,025 ini alfanya 0,25 ya, 0,025. Kalau biasanya kan 0,05. Itu diperoleh segini ya. 2,045. Kalau ini dalam bentuk nilai ya. Jadi T hitung untuk 31 derajat kebebasan. Nah, jadi ini prediksinya, ini intervalnya. Interval tinggal dimasukkan juga ke rumus yang ini. Ya, dimasukkan intervalnya. Jadi prediksi untuk X sama dengan 20 ya, maka dia mempunyai tadi kan prediksinya 21,9 tapi dia nilai terendahnya adalah 20,1071 dan terbesar 23,69 dan seterusnya. Ini visualisasinya ya. Ini yang atas ini prediksinya, ini minimum, yang bawah ini yang maksimum. Tadi intervalnya. Jadi kalau masing-masing titik dihitung ya, kemudian kita peroleh garis seperti ini. Kira-kira begitu ya. Oke? Berikutnya masih lanjut tentang bagaimana memilih model regresi yang baik, kemudian pendekatan analysis of variance, kemudian test of linearity, ya. Bagaimana kalau tidak linear, kita nanti melakukan transformasi data dan studi kasus regresi linear. Kalau tadi baru disampaikan contohnya, nanti akan lebih dalam lagi di simple linear regression case tadi. Dan yang terakhir yang berkaitan dengan regresi adalah korelasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Silakan belajar lebih lanjut di bukunya Walpole. Sekali lagi, materi sebelumnya, analisis kategori 1-2, regresi 1-2, itu akan menjadi bahan UAS di bulan Juni. Mudah-mudahan COVID-19 sudah reda. Kalau bisa ujian di kampus, bagus ya. Tapi kalau tidak, ya berarti harus take home test seperti yang kemarin. Demikian, mohon maaf kalau ada yang kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.